Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita awali kisah ini dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum dimulai jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Apakah kamu pernah merasa bahwa satu kebaikan kecil bisa mengubah seluruh jalan hidupmu? Apakah kamu percaya bahwa takdir bisa dibuka oleh satu keputusan sederhana? Dan apakah kamu tahu bahwa dalam kehidupan nyata, ada orang-orang yang hidupnya berubah bukan karena keberuntungan, tapi karena hati mereka lebih dulu memilih untuk peduli? Kisah ini adalah tentang seorang anak muda bernama Raka. Seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa, tapi sebuah keputusan untuk menolong seorang kakek tua mengantarnya menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Ini bukan sekadar kisah fiksi. Ini adalah gambaran nyata dari janji Allah, bahwa siapa yang menanam kebaikan akan menuai keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka simaklah cerita ini dengan hati yang terbuka. Dan mari kita mulai dari awal perjumpaan yang sederhana. Di hari ketika hujan turun di sudut pasar tua. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hujan mengguyur kota kecil itu sejak pagi. Langit gelap dan air menggenang di sepanjang jalan pasar. Bau tanah bercampur bau amis dari selokan yang meluap. Sementara pedagang satu persatu menutup lapaknya. Di bawah tenda plastik yang sudah sobek di beberapa sisi, seorang pemuda sedang sibuk membersihkan sandal bekas. Badannya kurus, tangannya kasar, dan wajahnya seperti tak pernah benar-benar mengenal tidur. Udah Raka, gak bakal laku itu sandal. Basi semua, kata Dodi, pedagang rokok yang duduk santai sambil mengisap kretek. Raka hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Ia tetap menggosok permukaan sandal itu dengan sabut kelapa. Tapi matanya terus melirik ke arah sudut jalan. Di sana, seorang kakek tua duduk menggigil. Badannya hanya dibalut karung goni, dan kakinya telanjang, terendam air. Pak, sini, nggak usah duduk di situ. Nanti masuk angin, ujar Raka sambil berdiri dan memberi isyarat dengan tangannya. Kakek itu menoleh, tatapannya kosong, tapi langkahnya lambat-lambat mendekat. Raka menggeser kotak sandal, membuat ruang sempit agar kakek itu bisa berteduh bersamanya. Kamu baik, nak, ucap sang kakek pelan. Tapi kebaikan itu kadang dibayar dengan kesepian. Raka mengerutkan dahi. Tidak mengerti. Ia hanya tertawa kecil. Yang penting gak kedinginan, Pak. Angin meniup tenda plastik, membuat ujungnya berkibar. Dan hujan belum juga reda. Namun di bawah tenda sempit itu, dua orang dari dua dunia yang berbeda baru saja memulai kisah yang akan mengubah hidup salah satunya selamanya. Sejak hari itu, kakek tua itu mulai sering datang. Bukan untuk meminta, tapi hanya duduk diam di dekat Raka. Kadang mereka tak banyak bicara, hanya saling berbagi hangat dalam kesederhanaan. Nak Raka, boleh kakek titip sesuatu? Suatu sore kakek itu datang dengan kantong plastik hitam. Ia duduk perlahan lalu meletakkan isi kantong di depan Raka. Ternyata isinya hanya buku-buku lusuh. Beberapa sudah robek, halamannya menguning, dan baunya seperti lemari tua. Ini apa Pak? Tanya Raka sambil memegang salah satu buku. Halamannya penuh coretan tangan, rumus-rumus, catatan kecil, dan gambar-gambar sketsa rumah serta angka-angka tak jelas. Itu bukan sekadar buku. Itu warisan pikiran. Kalau kamu bisa pahami, kamu akan tahu cara berpikir orang kaya. Ujar sang kakek sambil menatap lurus ke arah hujan. Raka tertawa. Wah, saya bukan orang sekolah Pak. Mana bisa ngerti kayak begini. Kakek itu hanya tersenyum. Coba aja dulu. Jangan nilai dari sampulnya. Kadang isi yang jelek bisa simpan sesuatu yang mahal. Malamnya di rumah, Raka menyalakan lampu teplok kecil. Ia buka satu persatu halaman buku itu. Isinya benar-benar aneh. Bukan seperti buku sekolah, melainkan kumpulan catatan pribadi tentang pengalaman, tentang kesalahan, dan tentang kebiasaan orang-orang yang katanya sudah sukses.
Di halaman pertama tertulis, orang miskin selalu berpikir tentang hari ini. Orang kaya berpikir tentang 10 tahun ke depan. Raka menggaruk kepala. Aneh juga ya. Tapi, menarik. Hari demi hari berlalu. Kakek itu tetap datang. Kadang memberi 1-2 buku baru. Kadang hanya duduk diam. Hingga suatu pagi, Raka menunggu seperti biasa. Tapi kakek itu tidak datang. 1 hari, 2 hari, seminggu, hilang begitu saja. Namun pada hari ke-8, Raka menemukan kantong plastik itu tergantung di sudut tenda. Isi dalamnya kali ini hanya 1 amplop coklat. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan. Kau sudah cukup belajar. Jika hatimu siap untuk tidak menjadi orang lama, maka datanglah ke utara sungai. Di bawah puing rumah bambu, ada sesuatu yang Allah titipkan padamu. Ambil hanya jika kau yakin siap mengubah hidupmu. Jika tidak, lupakan surat ini. Raka terdiam. Ia menatap hujan yang kembali turun. Hati kecilnya bertanya, siapa sebenarnya kakek itu, dan kenapa aku? Raka menatap surat itu berulang kali. Hatinya bergolak antara penasaran dan takut. Tapi suara dalam dirinya berkata, ini mungkin kesempatanmu untuk berubah. Dengan langkah hati-hati, ia menyeberangi sungai yang arusnya deras. Airnya dingin menyentuh kaki telanjang. Bekas hujan semalam masih menggenang di beberapa sisi jalan tanah. Di utara sungai, ada sebuah rumah bambu yang sudah reot. Atapnya bolong, dindingnya nyaris roboh, dan halaman depannya penuh rumput liar. Raka menghela napas, lalu mulai mencari. Di bawah reruntuhan kayu dan daun kering, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah kotak besi kecil, terbungkus kain lusuh, berkarat di beberapa bagian. Raka mengangkatnya dengan susah payah. Apa ini ya Pak? Gumamnya pelan. Kotak itu terkunci rapat. Raka mencari-cari kunci di sekitar puing, tapi tidak ada. Akhirnya ia coba membuka dengan paksa. Klik, kotak terbuka, dan di dalamnya ada beberapa sertifikat tanah. Berwarna kuning dan ada stempel resmi dari pemerintah. Serta sebuah amplop berisi uang kertas lusuh. Hatinya berdegup kencang. Ini benar-benar warisan. Ia teringat kata-kata kakek tua itu, bahwa kebaikan dibayar dengan sesuatu yang tak terduga. Raka tahu ini bukan hanya soal uang, tapi tentang tanggung jawab besar yang kini ada di pundaknya. Dengan bantuan seorang pengacara muda yang dulu pernah dibantu Raka tanpa imbalan, ia mulai mengurus surat-surat itu. Perjalanan panjang legalisasi dan pengelolaan properti dimulai. Raka bertekad, ini adalah jalan yang Allah berikan untuk mengubah hidupnya dan membantu sesama. Setelah mendapatkan kotak besi itu, Raka tidak langsung merasakan perubahan besar. Sebab proses mengurus sertifikat dan pengurusan legalnya sangat panjang dan melelahkan. Ia harus bolak-balik kantor pemerintah yang penuh antrean dan birokrasi. Pak, kamu harus sabar ya. Ini bukan soal cepat atau lambat, tapi soal ketelitian dan bukti lengkap, kata pengacara muda yang membantunya. Raka belajar banyak tentang dunia yang tak pernah ia mengerti sebelumnya. Tentang hak milik, tentang surat-surat, dan tentang tanggung jawab besar. Ia tahu, semua ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang masyarakat di sekitarnya. Dengan modal kecil yang didapat dari uang amplop itu, Raka mulai merintis usaha kecil, membangun rumah-rumah sederhana untuk warga miskin di desanya. Perlahan tapi pasti, usaha itu mulai berkembang, tetapi tidak semua orang senang. Beberapa tetangga iri dan menebar rumor. Anak miskin itu sekarang sombong. Pasti ada cara kotor. Raka memilih diam. Ia percaya bahwa hasil kerja keras dan niat baik akan berbicara sendiri. Malam hari, setelah lelah bekerja, Raka sering membuka buku-buku tua itu lagi. Mengingat pesan kakek tua, bahwa kaya bukan hanya soal uang, tapi juga soal cara berpikir dan memberi manfaat. Hujan kembali turun. Tapi kini tidak lagi membuatnya takut. Raka tahu, langkahnya sudah di jalan yang benar. Dan Allah selalu bersamanya. 2 tahun telah berlalu. Raka kini dikenal sebagai pemuda sukses di desanya.
Usaha rumah sederhana yang ia bangun membantu banyak keluarga miskin. Namun di balik senyum dan kemajuan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Siapakah sebenarnya kakek tua yang membantunya? Dan mengapa ia memilih Raka sebagai penerus pesan itu? Pada suatu sore yang cerah, Raka berdiri di depan rumah bambu yang dulu menjadi saksi awal perubahannya. Ia menyentuh dinding kayu yang mulai rapuh dan menghela napas panjang. "Pak, siapa kamu sebenarnya?" bisiknya pelan. Tiba-tiba angin berhembus lembut. Daun-daun berguguran di halaman. Dan dari dalam kotak besi yang selama ini disimpannya, ia menemukan sebuah buku lusuh yang terselip di antara sertifikat. Halaman pertama kini tertulis dengan tinta baru. "Kekayaan sejati adalah saat kau memberi tanpa pamrih. Teruslah berbuat baik, Raka." Raka tersenyum. Hatinya tenang. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya soal materi, tapi tentang jiwa yang terus tumbuh dan memberi manfaat. Namun sosok kakek itu tetap menjadi misteri, yang mungkin hanya Allah yang tahu jawabannya. Kehidupan Raka semakin berubah. Tidak lagi ia dikenal sebagai pemuda miskin pembersih sandal. Namanya kini sering disebut dalam acara desa, dan bahkan diundang ke beberapa kota kecil untuk berbagi kisah perjuangannya. Namun Raka tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kayu, masih makan dengan tangan, dan masih duduk lesehan jika bicara dengan siapapun. Suatu hari, kepala desa datang berkunjung. "Raka, kami ingin mengangkatmu jadi tokoh pemuda inspiratif desa ini. Kami juga mau kamu bantu program rumah layak huni untuk warga," kata beliau sambil menyerahkan proposal. Raka mengangguk pelan. "Kalau ini bisa bantu lebih banyak orang, insya Allah saya siap." Bukan hanya rumah, Raka mulai membuat pelatihan keterampilan, membuka bengkel kecil, warung, dan tempat belajar gratis untuk anak-anak. Ia percaya bahwa perubahan bukan soal uang, tapi soal memberi kesempatan. Di sela kesibukannya, Raka sering menyendiri di rumah bambu yang dulu. Ia duduk diam, memandang ke arah sungai, seolah berharap kakek tua itu muncul kembali. Tapi tidak ada yang datang. Hanya suara air dan bisikan angin yang membelai daun-daun kering. Meski begitu, Raka tahu, kakek itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap napas kebaikan yang Raka hembuskan. Suatu pagi yang hangat, Raka duduk di beranda rumah barunya. Bukan rumah mewah bertingkat, melainkan rumah kayu sederhana yang ia bangun sendiri, berdampingan dengan bangunan usaha rakyat yang kini dikelola warga desa. Di seberangnya, sekelompok ibu-ibu sedang menjemur kain. Anak-anak bermain layang-layang, dan para lelaki desa membantu membangun sumur baru di tanah wakaf. Raka memandangi semuanya dengan mata teduh. Hati yang dulu penuh luka, kini terisi dengan syukur dan ketenangan. Pak Salim, seorang tetua desa yang dulu ragu padanya, berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. "Raka, terima kasih ya. Berkat kamu hidup kami berubah." Raka hanya tersenyum kecil. "Bukan saya Pak, semua ini karena Allah. Saya cuma dititipkan jalan." Malamnya, ia membuka kembali buku tua dari kakek misterius itu. Halaman terakhir kini memuat kalimat baru. Tulisannya berbeda, tapi pesannya begitu dalam. "Jejak terbaik adalah yang masih berguna walau kita telah tiada." Sore itu, Raka berjalan menyusuri pematang sawah. Angin menerpa wajahnya. Hati terasa lapang. Ia tahu, perjalanan belum selesai, dan setiap kebaikan kecil akan selalu menemukan jalannya. Ia melangkah, meninggalkan jejak di tanah basah. Jejak dari seorang pemuda miskin, yang berubah nasibnya setelah menolong seorang kakek tua yang mungkin hanyalah utusan tak kasat mata untuk menyampaikan takdir dari Allah.